Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Ihsan Ismail, Nur Fauzia Jaladade, dan Nurul Rizky Amelia akan mempresentasikan geometri ruang dengan pembahasan yang pertama mengenai garis lurus sebagai perpotongan dua bidang rata, kemudian kedudukan dua garis lurus, kemudian silinder dan kerucut selubung bola, kemudian yang terakhir yaitu jenis-jenis konikoida dan persamaannya. Yang pertama, pembahasan yang pertama yang akan saya bahas yaitu garis lurus sebagai perpotongan dua bidang rata. Kita dapat menyatakan suatu garis lurus sebagai perpotongan sembarang dua bidang rata yang melalui garis lurus tersebut. Misalnya garis lurus G adalah perpotongan bidang rata. Jadi misalnya ini, saya misalkan ada dua buah bidang rata di mana F1 dan F2. Bidangnya itu adalah F1 dan F2, di mana bidang F1 itu adalah A1 kali X tambah B1 kali Y tambah C1 kali Z tambah D1 sama dengan 0. Dan bidang F2 itu A2 kali X tambah B2 kali Y tambah C2 kali Z tambah D2 sama dengan 0. Nah, dari kedua bidang rata ini akan berpotongan di sebuah garis lurus atau disebut sebagai garis lurus G. Kita sebut sebagai garis lurus G. Nah, garis lurus G ini memiliki sebuah persamaan. Jadi G itu disebut juga X, Y, Z, di mana persamaannya yaitu X1, Y1, Z1 tambah lambda kali A, B, C. Nah, dari persamaan ini, untuk mencari persamaan G ini, persamaan garis ini, maka kita perlu mengetahui vektornya, vektor titiknya, vektor titik pada garis G, yang mana vektor titiknya itu X1, Y1, Z1. Sedangkan lambda A, B, C ini adalah vektor arah pada garis G ini. Untuk mendapatkan persamaan garis ini kita mencari dulu vektor arahnya. Nah, ini vektor. Untuk menentukan vektor arah dari garis lurus perpotongan dua bidang rata, kita perlu perhatikan gambar ini, di mana N1 itu sama saja dengan A1, B1, C1, kemudian N2 itu A2, B2, C2, di mana N1 dan N1 ini akan tegak lurus dengan bidang F1. Itu pula dengan ini F2, N2 ini akan tegak lurus dengan bidang F2. Nah, jika kita cross produkkan N1 dengan N2, maka pasti akan menghasilkan juga vektor. Jadi perlu diingat bahwa jika sebuah vektor dikali dengan di cross produkkan dengan sebuah vektor, maka hasilnya akan vektor. Jadi kita misalkan hasilnya cross produknya itu vektor yaitu sebagai A. Jadi kita mendapatkan sebuah matriks, yaitu matriks 3x3, yaitu dengan komponen IJK dengan A1, B2, C1, A2, B2, C2. Nah, untuk mendapatkan nilai dari vektor arahnya A, B, C, maka kita perlu dari matriks 3x3 ini kita perlu mencari determinannya. Nah, ini yaitu maka B1, C1, B2, C2 ini kita determinankan B1, B2, C1, C2I, C1, A1, C2, A2J, A1, B1, A2, B2K. Nah, semua dari ketiga matriks ini kita harus determinankan. Maka dari B1, C1, B2, C2I akan mendapatkan nilai konstanta A. Kemudian dari determinan C1, A1, C2, A2J akan mendapatkan dari determinan C1, A1, C2, A2J ini akan mendapatkan nilai konstan B.
kita sebut konstan B. Kemudian dari determinan A1, B1, A2, B2 ini, A1, B1, A2, B2K ini kita mendapatkan nilai determinan konstan C. Jadi ini kita dapatkan. Jadi dari vektor arah kita mendapatkan nilai nilai ini. Kemudian jadi A itu sama dengan A, B, C. Kita mendapatkan ya konstan ini dari hasil matriks 3 kali 3 yang dideterminankan. Nah, untuk mengubah bentuk persamaan F1 sama dengan 0 sama dengan F2 menjadi bentuk X, X1 sama dengan A sama dengan Y kurang Y1 bagi B sama dengan Z, Z1 bagi C. Kita harus menentukan pula koordinatnya. Jadi karena tadi kita telah mendapatkan vektor arahnya, selanjutnya kita mencari vektor titiknya. Nah, ini adalah vektor titiknya. Maka karena garis itu kan terdiri dari kumpulan titik-titik yang tak berhingga banyaknya. Maka kita ambil titik potong dengan bidang koordinat misalnya X, O, Y dengan nilai X sama dengan 0. Misalnya kita berikan pemisalan Z sama dengan 0, di mana dari Z sama dengan 0 ini kita masukkan ke persamaan ini. Nilai persamaan ini kita masukkan. Kita substitusikan, kemudian dari nilai substitusi itu kita mendapatkan nilai A1 kali X tambah B1 kali Y tambah D1 sama dengan 0. Kemudian A2 kali X tambah B2 kali Y tambah D2 sama dengan 0. Nah, jadi jika nilai Z ini, Z sama dengan 0 ini, kita masukkan ke persamaan ini, maka kita akan mendapatkan persamaan baru. Maka jika kita eliminasikan, misalnya kita eliminasikan nilai Y, maka kita akan mendapatkan nilai X ini. Dan jika kita mengeliminasi nilai X, maka kita mendapatkan nilai Y. Selanjutnya, sehingga kita akan memperoleh X sama dengan ini. Kita akan mencari determinannya itu, dan penyebut A1, B1, A2, B2, dan Y A1, A2, min D1, min D2, dengan penyebut A1, B1, A2, B2. Selanjutnya saya memberikan sebuah contoh. Misalkan tentukan persamaan garis lurus yang merupakan titik potong antar bidang X kurang 2Y tambah Z sama dengan 1 dan 3X kurang Y tambah 5Z sama dengan 8. Nah, maka kita gunakan rumus tadi. Rumus ini yaitu B1, C1, B2, C2, C1, A1, C2, A2, A1, B1, A2, B2. Sehingga kita peroleh nilai ini. Nah, kemudian dari nilai ini kita determinankan 5 kali min 2, min 10, min 10 dikurang min 1. Berarti nilainya 9. Begitu pula dengan ini dan ini. Sehingga didapatkan vektor arahnya yaitu min 9, min 2,5. Nah, kemudian kita gunakan lagi rumus ini untuk mencari vektor titiknya. Maka kita mendapatkan 15 bagi 3 yaitu 3, di mana kita mencari dulu determinannya itu
min 1 dikurang 8 kali min 2 yaitu min 16. Berarti sama dengan 15. Kemudian begitu pula yang penyebutnya kita determinankan dulu. Sehingga didapatkan dari persamaan garis lurus tadi yang merupakan titik potong antar bidang X kurang 2Y tambah Z sama dengan 1 dan 3X kurang Y tambah 5Z sama dengan 8. Sehingga kita mendapatkan sebuah titik kita mendapatkan sebuah faktor titiknya, yaitu ini 3,1,0. Jadi bukan 9 di sini, tapi di sini 0. Sehingga didapatkan persamaan garis lurusnya, yaitu 3,1,0 tambah lambda kali min 9, min 2,5. Materi selanjutnya, kedudukan dua garis lurus. Di dalam ruang berdimensi 3, dua garis lurus mungkin sejajar, berimpit, berpotongan, atau bersilangan. Diketahui garis lurus G1 yaitu X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda dikali A1, B1, C1 dan G2 yaitu X, Y, Z sama dengan X2, Y2, Z2 ditambah lambda dikali A2, B2, C2. Yang pertama, A1, B1, C1 sama dengan mu dikali A2, B2, C2, di mana mu tidak sama dengan 0, atau bila A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Di samping sifat di atas berlaku pula X2 kurang X1, Y2 kurang Y1, Z2 dikurang Z1 sama dengan mu dikali A1, B1, C1. Yang kedua, kalau arah G1 yaitu A1, B1, C1 dan arah G2 yaitu A2, B2, C2 tidak berkelipatan, maka G1 dan G2 berpotongan di satu titik atau bersilangan. Misalkan titik potong X0, Y0, Z0. Berarti ada lambda 1 sehingga X0, Y0, Z0 sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda 1 dikali A1, B1, C1. Dan ada lambda 2 sehingga X0, Y0, Z0 sama dengan X2, Y2, Z2 dikurang lambda 2 dikali A2, B2, C2. Berarti X1, Y1, Z1 ditambah lambda 1 dikali A1, B1, C1 sama dengan X2, Y2, Z2 dikurang lambda 2 dikali A2, B2, C2. Atau A1 lambda 1 ditambah A2 dikali lambda 2 sama dengan X2 dikurang X1. Begitupun dengan B1 dikali lambda 1 ditambah B2 dikali lambda 2 sama dengan Y2 dikurang Y1. Dan C1 dikali lambda 1 tambah C2 dikali lambda 2 sama dengan Z2 dikurang Z1. Nah, berdasarkan teori persamaan linear, nilai lambda 1 dan lambda 2 ada bila determinan di mana matriks 3x3 A1, A2, X2 kurang X1, B1, B2, Y2 kurang Y1, C1, C2, Z2 kurang Z1 sama dengan 0. Merupakan dua garis lurus berpotongan pada satu titik. Sedangkan persamaan bidang yang memuat garis G1 dan G2 tersebut yaitu matriks 3x3 A1, A2, X kurang X1, B1, B2, Y kurang Y1, C1, C2, Z2 kurang Z1 sama dengan 0. Nah, adapun contohnya
yaitu tentukan persamaan garis lurus G yang melalui titik 1, 3, 1 dan sejajar garis H di mana X, Y, Z sama dengan 1, 2,0 ditambah lambda dikali 2, negatif 12. Penyelesaian. Arah garis G yaitu X, Y, Z sama dengan 1,2,0 ditambah lambda dikali 2, negatif 12. Sudut antara garis H dan garis K yaitu X, Y, Z sama dengan lambda dikali 2,6,3 adalah cos theta. Itu 2 kali 2 dikurang 1 dikali 6 ditambah 2 dikali 3 per akar 4 tambah 1 tambah 4, 4 tambah 36 tambah 9, sehingga menghasilkan 4/21.